Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam kajian yang kita berharap setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan kita berharap bahwa duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya pada setiap yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menampak-nampakkan nikmat itu dengan tujuan berbangga menjadi sebab nikmat itu kehilangan nilainya. Orang yang ganteng tetapi kemudian menampak-nampakkan dan menonjol-nonjolkan bahwa dirinya ganteng, maka disebut sok ganteng. Orang yang memang cantik tetapi kemudian menunjukkan bahwa seolah-olah dirinya adalah yang paling cantik, maka dia bisa menjadikan orang merasa ilfil. Orang pintar, benar-benar pintar dan cerdas, tetapi kalau dia suka menguasai seluruh pembicaraan untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang paling pintar dan paling cerdas, menjadi bikin enek. Orang kaya, benar-benar kaya, tetapi kalau menunjukkan bahwa dirinya memang yang sangat kaya, gitu ya, maka yang terjadi adalah melukai hati sesama. Segala macam kelebihan kalau kemudian kita unjuk-unjukkan, kita pamer-pamerkan, kita tonjol-tonjolkan, maka dia mengurangi nilai kelebihan itu menjadi sesuatu yang rendah, bahkan menjadi sesuatu yang dibenci, menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh sesama kita. Apatah lagi kalau itu terkait dengan hal yang sifatnya batin, yang tidak tampak secara zahir. Kalau cantik tampak zahirnya, ganteng tampak zahirnya, pinter kelihatan, kaya apalagi. Itu dipamer-pamerkan, itu bikin ilfil. Itu dipamer-pamerkan, itu bikin orang nyesek. Itu dipamer-pamerkan, itu bikin orang merasa nggak nyaman. Apalagi kalau yang dipamer-pamerkan itu sesuatu yang tidak terlihat wujudnya, seperti keimanan, seperti ketakwaan, seperti kesucian hati. Maka hal semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala diwanti-wanti sejak awal untuk tidak dilakukan oleh seorang manusia. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat yang ke-32, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Huwa, Allah itu a'lamu, lebih tahu, bimanittaqa, kepada siapakah yang bertakwa. Para mufassirin mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Ini larangan yang bersifat lahir dan batin.
Larangan dalam sisi batinnya adalah perasaan merasa lebih suci, perasaan merasa bersih, perasaan merasa sempurna, perasaan merasa lebih unggul dibanding yang lain, perasaan merasa putih, merasa bening, merasa yang kesemuanya itu masih disembunyikan di dalam batin. Hatta masih disembunyikan di dalam batin, tidak diungkapkan kepada orang, dia sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam hati kita ada bersitan-bersitan perasaan, merasa lebih suci, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih unggul, merasa lebih tinggi, merasa lebih besar daripada orang lain, ini sejak di dalam perasaan pun sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dia dizahirkan, ditampakkan, diungkapkan, diverbalkan, disampaikan, ini adalah lebih keras larangannya. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi batinnya tadi, merasa diri suci ini berbahaya dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara merasa suci ketika kemudian sudah diverbalkan, diungkapkan, disampaikan, maka dia berbahaya bagi hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau masih di dalam batin, dia berbahaya bagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh kesombongan, keagungan, kemuliaan, kesucian itu adalah sandangannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak patut merasa memiliki sebagian dari sandangannya Allah itu berupa kesucian, kemuliaan, ketinggian, keagungan yang kemudian adalah hak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hamba, kita dilarang merasa diri lebih, merasa diri suci, merasa diri menjadi orang yang unggul di dalam setiap keadaan dibandingkan yang lain. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala telah ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul dengan contoh-contoh ungkapan-ungkapan mereka di dalam Al-Quranul Karim yang sama sekali tidak merujuk pada sucinya dirinya sendiri. Nabiullah Yusuf alaihi salam itu lolos dari ujian berupa syahwat hawa nafsu yang kemudian digodakan kepadanya oleh wanita yang sangat dia hormati, tinggal di rumahnya. Yusuf tinggal di rumahnya, yang wanita ini cantik jelita, masih muda, dan kemudian menggodanya dengan godaan yang sangat besar. Ketika Yusuf alaihi salam melarikan diri, dan kemudian wanita itu mencoba menggapainya dan mengoyak bajunya di bagian yang belakang, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Yusuf dari kesalahan. Ketika seorang bersaksi tentang Yusuf alaihissalam, periksalah pakaiannya. Jika dia sobek di depan, maka Yusuf yang salah, wanita itu suci. Sementara sebaliknya, kalau kemudian bajunya sobek di belakang, maka wanita itu yang salah dan Yusuflah yang suci. Allah mensucikan Yusuf alaihissalam dengan hujah yang sangat nyata, dengan bukti yang nyata berupa pakaian yang koyak di belakang. Tetapi apa yang diungkapkan Yusuf nantinya, Masya Allah, dia tidak menganggap dirinya suci. Dia tidak menganggap dirinya tuh gue sukses menghindari godaan wanita, hebat dong. Tidak. Yang dikatakan Yusuf alaihissalam adalah wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Yusuf alaihissalam, aku tidak menganggap hawa nafsuku ini sebagai suatu yang aku berlepas diri darinya. Aku ini tetap memiliki
hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu, padahal hawa nafsu itu sungguh dia selalu memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang telah dirahmati oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sebenarnya Yusuf alaihissalam yang bersih suci dari segala tuduhan tersebut bisa saja mengatakan, aku tidak bersalah sama sekali dalam perkara ini, aku suci, aku bersih. Tetapi yang dikatakan Yusuf alaihissalam adalah wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak berlepas diri dari hawa nafsuku sendiri. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu ini selalu mendorong kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, aku ini tidak akan selamat dari hawa nafsuku sendiri kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, bahkan pada diri seorang yang kemudian Allah sudah sucikan dia, Allah bersihkan dia dari kesalahan, Allah kemudian berikan kepadanya pembelaan sedemikian rupa bahwa dia ini bersih, tidak bersalah, suci. Maka seorang hamba yang baik seperti Yusuf alaihissalam, dia mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan sesungguhnya aku tidak berlepas diri dari hawa nafsuku, sesungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan kepada yang buruk kecuali yang telah dirahmati oleh Rabbku. Artinya tidak akan mungkin aku lepas dari semua ini, semata-mata semuanya disebabkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Sulaiman alaihi salam, ketika kemudian Allah menganugerahkan kepadanya kerajaan yang besar, nikmat-nikmat yang agung, bahkan beliau dikaruniai kemampuan memahami bahasa berbagai macam binatang dan juga burung-burung. Maka apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan satu kalimat yang sangat indah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah semata-mata untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Dia tidak mengatakan ini semua adalah anugerah Allah kepadaku disebabkan aku ini adalah hamba yang baik, hamba yang hebat, hamba yang suci, hamba yang mulia, hamba yang luhur. Tidak. Dia menyadari satu hal, betapa tidak sempurnanya dirinya, betapa tidak sucinya dirinya dari kesalahan, dan dia menyadari bahwa semua karunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku orang yang kufur kepadanya. Jadi ditunjukkan oleh Sulaiman alaihissalam, bahkan dalam anugerah nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, begitu mulia seperti ini, maka dia mengatakan ini karunia Allah. Semata-mata untuk menguji aku yang tidak sempurna, yang tidak suci ini, apakah aku akan berjuang untuk bisa bersyukur ataukah aku tergelincir sehingga kufur kepadanya. Jadi dia masih memungkinkan dirinya bisa jadi akan tergelincir kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah nabi di antara nabi-nabi paling agung dari kalangan Bani Israel. Inilah Sulaiman alaihissalam. Betapa ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Qarun ketika mendapatkan karunia Allah yang sangat berlimpah. Apa yang dia katakan? Dia merasa dirinya suci. Innama utituhu ala ilmin indi. Yang dikatakan Qarun adalah, aku diberi semuanya ini disebabkan karena ilmu yang ada padaku. Disebabkan karena ilmu yang ada padaku, maka aku dianugerahi semua ini. Dia merasa dengan diberikan ilmu, dia berhak atas segala karunia Allah. Dia merasa dengan ilmu yang ada padanya, maka dia tumbuh menjadi makhluk yang paling mulia, sehingga dengan kemuliaannya itu dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan berupa begitu banyak kelimpahan harta benda dan berbagai hal yang lainnya. Jadi dia mengukur kebaikan dirinya dari apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini adalah ketertipuan barang siapa yang kemudian merasa bahwa dirinya dilimpahi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala,
lalu dia merasa bahwa itu pemuliaan dari Allah, Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku dengan segala pemberian ini, maka dia tertipu. Karena sesungguhnya memberi bagi Allah Subhanahu wa taala kalau itu masih di dunia tidak berarti menyayangi. Mengasih tidak berarti menyayangi. Betapa banyaknya hamba yang begitu banyak berdosa bermaksiat kepada Allah, tetapi diberikan oleh Allah kelimpahan kecukupan, hidup yang nikmat, kekayaan berlimpah, gitu ya, pangkat yang tinggi, kedudukan yang besar, kekuasaan yang merajalela. Mereka diberikan semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami hendak memberi istidraj kepada mereka, penjerumusan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari, dari arah yang tidak mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan satu istidraj, sesuatu yang menjadi ketergelinciran baginya, justru supaya kemudian dia dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min dzalik. Kita ini kadang-kadang merasakan begitu. Salatnya sedang enggak beres, ibadahnya sedang enggak beres, rizkinya malah tambah lancar, kebaikannya tambah banyak, gitu ya, merasakan bahwa kemudian itu ya, semua hidupnya terasa mudah, lapang, bahagia. Berhati-hatilah karena Allah memiliki satu kalimat yang mengerikan di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Akan kami berikan kepada mereka istidraj dari arah yang mereka tidak sadari. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, pernah satu saat datang orang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian dia mengadu, wahai Imam, aku mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba dihalangi dari rezekinya karena dosa-dosanya. Sesungguhnya aku ini, wahai Imam, akhir-akhir ini justru tidak taat kepada Allah, banyak melakukan dosa, banyak bermaksiat. Tetapi justru rezekiku jauh lebih lancar daripada dulu ketika aku banyak melakukan ketaatan. Tetapi justru perdaganganku berkembang jauh lebih besar daripada ketika aku banyak melakukan ibadah. Maka bagaimanakah maksud dari hadis ini, wahai Imam? Kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Dia bertanya, wahai saudara, apakah semalam engkau qiyamul lail? Orang itu menjawab, tidak. Kata Imam Hasan Al-Basri, maka engkau telah kehilangan banyak rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kalau yang dimaksud rizki dari Allah adalah semata-mata harta, maka orang kafir tidak akan diberi satu kesempatan hidup pun di dunia ini. Kalau dunia ini lebih berharga di sisi Allah dari sehelai sayap nyamuk saja, sehelai sayap nyamuk saja, maka orang yang berdosa akan langsung diputus rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberi kesempatan jeda apapun juga. Tetapi dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak peduli kepada dunia ini berapa yang diambil makhluk-makhluknya darinya, kecuali mereka kelak akan menghadapi hisab di yaumil akhir. Tetapi tentang kemesraan dengannya, sungguh mesra dengan Allah adalah rizki sejati yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kalau engkau tidak dibangunkan oleh Allah semalam untuk bermesra dengannya, maka engkau telah kehilangan rizki yang sangat banyak, yaitu rizki bermesra dengan Sang Pencipta. Jadi rizki sejati seorang mukmin adalah kemesraannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemesraannya dengan Rabb semesta alam, kemesraannya dengan penguasa langit dan bumi. Inilah rizki sejati yang dimiliki oleh seorang mukmin. Fala tuzakku anfusakum. Maka jangan kamu merasa dirimu sebagai seorang yang suci. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari beliau pergi berdakwah ke Taif. Beliau temui tokoh-tokoh Taif. Ada Mas'ud bin Amr As-Saqafi, ada Abdul Yalail bin Amr, ada Abdul Kilal bin Amr. 3 tokoh yang kemudian menjadi pemimpin kota Taif. Ketika Nabi SAW bertemu dengan mereka, salah seorang di antara mereka berkata, tirai Ka'bah tersobek kalau sampai Allah mengutus seorang Rasul. Aku tidak percaya kepadamu wahai Muhammad, dan tidak akan pernah percaya kepadamu. Kemudian kedua berkata, aku tidak mau bicara denganmu
Kalau engkau seorang nabi, aku takut mendustakanmu. Tetapi kalau kau bukan nabi, lisanku terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta. Orang ketiga berkata, kalau Allah mengutus nabi, maka yang patut jadi nabi, kalau enggak saya, ya Walid bin Mughirah yang ada di Mekah. Enggak mungkin nabi itu kayak kamu, enggak ada potongan. Kemudian Rasulullah SAW terus melakukan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, memberi peringatan dan membawa kabar gembira kepada orang-orang Taif ini. 3 hari 3 malam beliau berikhtiar, berjuang nyaris tanpa jeda dan tanpa istirahat. Di hari yang ketiga orang-orang Taif mulai jengkel kepada beliau, lalu mereka berkumpul dan kemudian memperolok beliau, lalu melempari beliau dengan batu, mengejar-ngejar beliau, mengusir beliau sampai beliau terusir keluar dari kota Taif dan harus bersembunyi di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketika berada di kebun itu, ketika beristirahat untuk pertama kali, Nabi SAW menengadahkan tangan ke langit. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Perhatikan kalimat Nabi SAW yang sangat membersihkan dirinya dari sifat merasa suci. Kata Nabi SAW, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, asku ilaika, aku adukan kepadamu. Apa yang diadukan kepada Allah? Apakah Nabi SAW mengatakan, aku ini sudah jadi Rasul baik-baik, malah diusirin sama orang, ya Allah. Mereka tidak tahu diri, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Apakah begitu dia? Tidak, yang dikatakan Nabi SAW, kalimat yang sangat menakjubkan adalah, Allahumma ini asku ilaika dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, aku adukan kepadamu ya Allah, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upayaku. Bayangkan, Rasulullah SAW 3 hari 3 malam berdakwah menyebut dirinya dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upayaku. Masya Allah, ini adalah sikap hati jauh dari merasa diri suci, merasa diri mulia, merasa diri agung, merasa diri hebat, merasa diri sebagai orang yang penuh dengan kelebihan. Rasulullah SAW dijauhkan dari sifat yang semacam itu. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian suci. Jangan kalian menganggap diri kalian sebagai orang yang tidak bersalah sama sekali. Jangan kalian menganggap diri kalian tidak memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama. Karena perasaan tidak berdosa itu juga adalah dosa. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin kita dituntun bahkan soal ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala, salat misalnya, zikir yang dituntunkan setelah salat langsung adalah istighfar. Lah salat saja perlu diistighfari. Ibadah saja perlu diistighfari, apalagi amal-amal yang lain. Ini adalah tuntunan supaya kita tidak merasa diri kita suci, supaya kita tidak merasa diri kita berjasa, supaya kita tidak merasa bahwa kita berislam ini memberi jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, Rabb kita semesta alam ini, Rabb semesta alam ini, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan kepada makhluknya sedikit pun. Kalaupun seluruh makhluk manusia bersepakat untuk ingkar kepadanya, maka kemaharajaannya tidak berkurang sedikit pun. Kalaulah seluruh manusia kemudian bersepakat untuk beriman, itu juga tidak menambah kemuliaan sedikit pun dari kemuliaan yang telah sempurna. Saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi dampak apapun iman atau kufurnya seluruh manusia, apalagi cuma satu manusia. Maka fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian suci di dalam hati kalian yang membuat kalian merasa memberi jasa kepada Allah dengan keislaman kalian, merasa memberi jasa kepada Allah dengan ibadah-ibadah kalian, merasa memberi jasa kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan kalian, merasa memberi
jasa kepada Allah dengan amal saleh kalian. Tidak, sama sekali sembahyang itu sesuatu yang keliru. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan ibadah kita. Kitalah yang memerlukan agar diri kita beribadah kepada Dia semata-mata. Perasaan merasa suci di dalam hati kita akan menuntun kita pada perasaan-perasaan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dari kata-kata orang-orang kafir Bani Israel. Misalnya yang disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-80. Wa qalu, orang-orang ahli kitab itu berkata, lan tamasanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ini tidak akan disentuh api neraka kecuali hari-hari yang sedikit saja. Perasaan merasa suci ini menuntun kita merasa bahwa kita aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah harinya merasa suci, maka dia merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman dari apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perasaan yang tidak patut di dalam hati seorang hamba, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah merasa beriman kepada Allah, dengan iman itu kita merasa tinggi, merasa suci, merasa mulia, lalu merasa aman dari azabnya Allah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini justru titik yang sangat berbahaya. Lan tamasanan nar illa ayyaman ma'dudat. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali pada beberapa hari yang tertentu saja. Kita menjadi hamba tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala tentang iman kita. Apalagi hidup kita belum berakhir, apalagi hidup kita masih panjang tempuhannya. Sesungguhnya tidak pernah boleh ada yang merasa bahwa dirinya ini terjamin, iman ini tidak pernah lepas dari dirinya sampai dia menghadap Allah. Jangan dia merasa bahwa kemudian dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, kekufuran, kemungkaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merasa suci, dia merasa dari makarnya Allah Subhanahu wa taala aman. Dia merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini level naik berikutnya yang sangat berbahaya. Merasa diri aman dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diiringi sikap ini dengan meremehkan orang lain yang melakukan dosa, yang melakukan kemungkaran, yang melakukan kemaksiatan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, kami dahulu meyakini bahwa para salafus saleh telah berijma', mereka telah bersepakat tidak akan seorang mukmin ketika dia menghina saudaranya sesama mukmin karena suatu dosa, tidak akan dia mati sebelum mengerjakan dosa yang sama dengan yang dia hina pada saudaranya. Subhanallah. Tidak akan seorang mukmin mati setelah dia menghina saudaranya disebabkan karena satu dosa, melainkan sebelum mati dia akan mengerjakan dosa yang sama dengan yang dia hina dari saudaranya itu. Maka kalau kita mendengar salah seorang saudara kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita bergembira, janganlah kita merasa menang, janganlah kita merasa lebih baik daripada dia, dan janganlah kita kemudian mengolok-oloknya karena dosa itu, janganlah kita kemudian merendahkannya disebabkan dosa itu. Karena kata Imam Ahmad ada ijma' di antara para salafus salih, tidak mungkin seorang hamba ini kemudian menghina saudaranya karena satu dosa, dia tidak akan mati sebelum dia jatuh ke dalam dosa yang sama. Fa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika merasa suci, kemudian merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, kok dia kemudian menghina sesamanya karena satu dosa, dia tidak akan mati sebelum mengerjakan dosa yang
serupa sebelum melakukan dosa yang sama. Fa na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula ikhwati fillah rahimakumullah, kenapa kita tidak boleh merasa bahwa diri kita ini aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya jalan hidup kita masih panjang. Istiqomah itu perkara yang mahal. Istiqomah itu perkara yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang kamu lihat seorang hamba, dia beramal dengan amalan ahli surga, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tetapi telah tertulis di dalam kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah dituliskan oleh malaikat ketika meniupkan rohnya bahwa dia termasuk ahli neraka. Maka di ujungnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Dan boleh jadi kamu lihat ada hamba yang beramal dengan amalannya ahli neraka, sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal saja, tetapi telah terdahului oleh kitab bahwasanya dia termasuk ahli surga. Maka di ujung dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Hadis semacam ini tidak boleh kita pahami di luar bingkai yang hakiki, yaitu bahwa Allah Maha Adil, tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Setiap kali kita bicara tentang hadis takdir, hadis yang menyebutkan tentang takdir, tentang qada dan qadar Allah, ia semua hadis-hadis itu harus kita bingkai dengan satu kalimat kokoh, yaitu bahwasanya Allah itu Maha Adil, tidak pernah zalim. Jadi kalau tadi ada yang disebut beramal dengan amalan ahli surga, ternyata di ujung beramal dengan amalan ahli neraka kemudian masuk neraka, pasti Allah Maha Adil, tidak pernah zalim. Kalau ada yang disebut beramal dengan amalan ahli neraka, di ujung beramal dengan amalan ahli surga kemudian dia masuk surga, pasti Allah Maha Adil, tidak pernah zalim pada peristiwa yang semacam ini. Pada hadis yang diceritakan Nabi SAW tentang dua orang pemuda dari kalangan Bani Israel, kakak beradik yang memiliki seorang ibu yang salihah. Ibunya salihah, si kakak ahli ibadah, adiknya ahli maksiat. Di keluarga ini si ibu ahli ibadah, salihah, anak lelakinya yang pertama juga ahli ibadah yang sangat saleh, si adik adalah ahli maksiat. Si kakak ini beribadah di sebuah loteng, di sebuah menara tinggi, tempat dia di situ bersujud, ruku, membaca kitab, beribadah, berzikir kepada Allah tanpa henti. Si adik menjelajahi tempat-tempat maksiat. Pada saat itu sang ibu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga pelajaran bagi kita kalau kita jadi orang tua, agar ketika berdoa mendoakan anak-anak kita berdoa secara adil kepada mereka. Si ibu ini karena melihat si kakak adalah seorang yang kemudian sudah sangat soleh, nah kakaknya tidak didoakan. Kakaknya tidak didoakan karena dianggapnya sudah soleh. Sementara si adik karena kemudian bejat sangat, maka kemudian didoakan terus menerus, ya Allah berikan bimbingan kepada dia, ya Allah karuniakan taubat untuk dia, ya Allah bimbinglah hatinya, Allah bersihkan dia dari dosa-dosanya, ya Allah bimbing dia, ya Allah. Terus didoakan oleh ibunya. Sampai suatu hari si adik yang ahli maksiat ini kemudian berkata kepada dirinya sendiri, aduhai celaka aku ini, ibuku seorang wanita salehah, kakakku seorang ahli ibadah, tapi aku hidup dalam kebejatan sedemikian rupa. Ya Allah, ini apa aku ini? Menjijikkan sekali aku ini. Aku ingin bersih suci dari dosa semacam ini, ya Allah. Bagaimana caranya, ya Allah? Aku ingin bertaubat, ya Allah. Aku ingin menyesali dosa-dosaku, ya Allah. Aku ingin memperbaiki diriku, ya Allah. Dia bingung gimana ya caranya. Akhirnya kemudian dia berpikir yang bisa mengajari aku bertobat pastilah kakakku, karena dia seorang ahli ibadah. Maka bergegas-gegas dia menuju ke tempat ibadah kakaknya yang berupa menara tinggi tersebut. Di sisi lain si kakak pada saat itu sedang merasa hampa. Aku ini ngapain dari muda kok begini ibadah terus. Hampa betul hidupku. Membosankan betul hidupku, cuma ibadah melulu. Enak itu kayak adikku, menikmati hidup. Lagi pula aku ini seorang yang ahli ibadah, pahalaku sudah banyak. Nah ini merasa suci. Dan aku tidak punya dosa sebelum ini merasa suci. Kalau aku mencicipi dosa sebentar, nanti pasti bisa bertaubat dan
pahalaku masih banyak, dosaku pasti akan diampuni. Ini merasa suci. Kemudian pada saat itu si adik sudah bergegas mendekati tempat kakaknya. Dia berusaha naik ke atas menara dengan bergegas-gegas. Sementara si kakak juga kemudian berniat untuk turun untuk mencicipi maksiat. Yang satu naik ke atas kebelet taubat, yang satu turun ke bawah kebelet maksiat. Tabrakan mereka di tengah tangga, jatuh kedua-duanya dan kemudian meninggal seketika. Maka malaikat rahmat dan malaikat adab datang untuk menjemput ruh keduanya. Kata mereka, tukeran bro, tukeran. Ini yang ahli ibadah, sekarang jatahnya malaikat adab. Ini yang ahli maksiat, sekarang jatahnya malaikat rahmat. Loh kok bisa begitu? Iya, ini yang ahli ibadah mati dalam niat maksiat, yang ahli maksiat mati dalam niat taubat. Subhanallah, gitu ya. Ini adalah orang yang merasa aman dari makar Allah karena merasa dirinya suci. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemahakuasaannya, bagaimana ternyata Allah justru mengaruniakan kemuliaan kepada ahli maksiat yang mau bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan adab kepada ahli ibadah yang jatuh ke dalam niat maksiat karena merasa suci, karena merasa tinggi, karena merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat. Yang diungkapkan oleh orang-orang ahli kitab Bani Israel adalah tidak akan menimpa kami siksa neraka kecuali sebentar saja. Hati-hati jika kita merasa bahwa kita ini aman dari adabnya Allah, aman dari siksanya Allah, aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-111, Allah lagi-lagi menunjukkan kata-kata orang yang merasa suci dan aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga kecuali orang yang kemudian seperti kami, yaitu beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Tidak akan masuk surga kecuali yang seperti kami, yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Ketertipuan ini terus berlanjut, merasa dirinya suci, merasa dirinya aman dari siksa Allah, merasa dirinya sebagai yang paling berhak masuk surga Allah, merasa dirinya sebagai orang yang paling berhak merasa surga Allah, mendapatkan surga Allah, memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perasaan yang sangat-sangat berbahaya. Lain kali kalau ada orang yang punya perasaan begini, aku merasa yang bisa masuk surga ya cuma aku. Nah, itu jawabannya penting untuk disampaikan. Itu hanya perasaanmu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara hamba-hambanya siapa yang mendapatkan hidayah. Dengan hidayah itu dia kemudian terbimbing untuk menjadi orang yang beriman. Dengan iman itu dia terbimbing untuk melakukan amal saleh. Dengan amal saleh itu dia terbimbing untuk mendapatkan rahmatnya dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridhonya Allah itu dia masuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian seharusnya. Tetapi ada orang-orang yang tertipu. Dia merasa suci, maka dia merasa aman dari makarnya Allah, maka dia merasa sebagai satu-satunya pemilik surga yang sah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala justru menggelincirkan dia kepada ketergelinciran yang sangat besar, jatuh ke dalam kekufuran yang tidak terampunkan, yang akan menjadi penghuni neraka Allah, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri di dalam suratun Nisa ayat yang ke-49. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila.
Sadaqallahul adzim. Tidakkah kamu perhatikan hai Muhammad, orang-orang yang mensucikan diri mereka sendiri, merasa diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang suci, bersih. Balillahu yuzakki man yasha, padahal Allah lah yang punya hak untuk mensucikan siapapun yang dikehendakinya. Wala yudlamuna fatila, dan tidaklah hamba-hambanya itu akan dianiaya oleh Allah, dizalimi oleh Allah, ditidakadili oleh Allah sedikit pun juga. Ini peringatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana diperingatkan tentang orang-orang yang merasa dirinya suci, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya bersih. Maka Allah menegaskan yang punya hak untuk membersihkan hamba hanyalah Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hamba haknya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di antara hamba-hambanya itu yang dizalimi sedikit pun. Siapa yang disucikan, Allah adil kepadanya, dan siapa yang dibiarkan untuk menjadi orang-orang yang rusak, yang hancur karena dia merasa dirinya suci, lalu merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari makar Allah, dan dia kemudian menjadi merasa sebagai penghuni surga yang berhak satu-satunya, padahal tidak demikian, maka sungguh mereka itu tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit tertipu, al-ghurur, merasa diri suci, ini penyakit hati dengan level kerusakan yang berat. Maka di dalam surat Al-Kahfi di akhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang tertipu ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih besar daripada orang kafir yang sadar bahwa dia melakukan perbuatan kekufuran. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang telah sesat usaha mereka, perbuatan mereka, amal-amal mereka di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabun, sedangkan mereka itu mengira, annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu yuhsinuna sun'a, telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah ayat yang sangat berat kita rasakan. Kita merasa sebagai orang-orang yang telah benar jalannya, merasa sebagai orang-orang yang telah baik amalnya, merasa sebagai orang-orang yang telah berada di atas manhaj yang hak, merasa berada di atas sunnah yang sahih, merasa berada di atas kebaikan-kebaikan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, boleh jadi dia berada di alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka berada di jalan yang sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ada banyak orang yang tertipu, merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya, padahal sebenarnya dia telah melakukan kerusakan yang besar. Ada orang-orang yang merasa dirinya sedang melakukan perbaikan, padahal sebenarnya dia sedang melakukan kerusakan. Ada yang merasa dirinya sedang melakukan sebuah islah, perbaikan, padahal sebenarnya yang dia lakukan adalah suatu hal yang akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Ini karena ketertipuan, al-ghurur, yang kemudian memang ini penjerumusan syaitan yang paling berbahaya. Dimulai dari merasa dirinya suci, merasa aman dari makarnya Allah, dan kemudian merasa menjadi penghuni surga karena telah berbuat yang sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Jangan kalian merasa diri kalian bersih dan suci, sesungguhnya Allah lebih tahu siapa di antara kalian orang-orang yang telah berbuat baik. Maka Nabi SAW dan para sahabat, meskipun mereka bahkan Nabi SAW yang merasa yang sungguh
Hakikatnya beliau adalah seorang yang maksum, terjaga, suci dari dosa-dosa. Akan tetapi Nabi SAW ini tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang suci dari dosa-dosa. Pada suatu hari, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sudah merapat kepadaku di ranjangku, kulit kami telah bertemu. Tiba-tiba beliau berbisik kepadaku di telingaku, wahai Aisyah, apakah engkau izinkan aku malam ini untuk beribadah kepada Rabbku? Apakah engkau ridha jika malam ini kau bergunakan untuk beribadah kepada Rabbku? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, sungguh aku senang jika engkau berada di sisiku, tetapi aku juga senang jika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Terus menerus beliau berdiri membaca Al-Quran sambil menangis, dan kemudian beliau ruku sama dengan panjangnya berdirinya. Kemudian beliau i'tidal sama dengan panjangnya rukuknya. Kemudian beliau sujud sama dengan panjangnya i'tidalnya. Begitu terus sampai kemudian beliau berdiri lagi dengan berdiri yang sangat lama, dan kemudian kaki beliau bengkak, kaki beliau pecah-pecah. Beliau terus menangis dan menangis sepanjang malam, tidak berhenti sampai Bilal mengumandangkan azan. Maka bertanyalah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, mengapa demikian engkau berbuat, padahal engkau telah diampuni untukmu apa yang telah terjadi, dan telah pula diampuni untukmu apa yang akan terjadi. Subhanallah. Kata Nabi SAW, tidak bolehkah aku, hai Aisyah, untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya bagaimana beliau SAW membebaskan dirinya dari dosa-dosa, sebab Allah telah mengampuni dosa-dosanya, tetapi beliau yang telah dibebaskan dari dosa-dosa ini tidak merasa suci. Kalau saja beliau merasa suci, beliau pasti tidak mencukupkan diri. Beliau pasti akan mencukupkan diri, tidak perlu beribadah yang lain. Sudah, kita sudah suci, sudah diampuni. Tabaraka Rahman. Tetapi beliau merasa justru harus beribadah yang lebih banyak lagi, karena beliau telah dijaga dari dosa-dosa. Maka beliau harus bersyukur kepada Allah, karena beliau telah diberikan karunia hidayah, karena beliau telah diberikan sebagai karunia sebagai seorang nabi dan rasul yang terjaga. Maka beliau harus lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perasaan yang tidak tertipu di hadapan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apa yang kurang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sejak awal perjuangan Islam? Bahkan dia sudah dikabarkan sebagai penghuni surga dan boleh memasuki surga dari pintu manapun yang dia suka. Dan dia pasti akan dipanggil oleh pintu-pintu yang sangat banyak di dalam surga. Telah dikabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq cerita yang demikian, tetapi itu tidak membuat beliau merasa tertipu, merasa suci, sehingga kemudian membebaskan diri dari tugas-tugas kehambaan, membebaskan diri dari ibadah-ibadah yang berat, membebaskan diri dari berbagai macam amal yang kemudian beliau lakukan dengan sepenuh hati. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula para sahabat yang lain. Bagaimana Sayyidina Utsman ketika beliau beramal di dalam perang Tabuk, memberi infak kepada 3.000 orang untuk berangkat berjihad fisabilillah, menyediakan perbekalannya, senjatanya, kendaraannya, sampai uang nafkah untuk orang yang ditinggalkan di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang sudah dilakukannya, apapun yang akan dilakukannya setelah hari ini. Jadi karena amal yang dilakukan hari itu, kata Nabi SAW, sangat besar nilainya di sisi Allah, maka tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukan setelah hari ini. Apakah kemudian Sayyidina Utsman menjadi tertipu, tidak beramal lagi, lalai, diam, berpangku tangan, merasa cukup dengan amal-amalnya? Tidak, karena beliau tidak merasa suci, karena beliau tidak merasa bebas dari kesalahan, karena beliau terus mengejar keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat salafus saleh yang mulia ini, meskipun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penghuni-penghuni surga, tetapi mereka tidak tertipu dan tidak merasa diri mereka suci. Bapak ibu rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah, demikian pula para ulama salafus saleh, tampak dari apa-apa yang mereka sampaikan betapa mereka jauh dari sifat tertipu, merasa dirinya suci.
Apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada para muridnya, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an analu bihim syafa'ah. Aku ini cinta kepada orang-orang saleh meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Tabaraka Rahman, inilah ungkapan yang sangat tawadu. La'alli an analu bihim syafa'ah, karena aku berharap dengan mencintai mereka, kelak di akhirat mereka akan mengingatku dan mencintaiku, dan kemudian membuat mereka memanggilku, mengajakku berhimpun bersama mereka kelak di akhirat, meskipun aku tidak layak bersama mereka, meskipun aku bukan termasuk aslinya golongan mereka, meskipun aku memiliki banyak dosa-dosa. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inilah perilaku para salafus salih, bagaimana mereka kemudian merasa sangat takut kepada Allah, merasa dirinya jauh dari suci, merasa dosanya sangat banyak, merasa dirinya sangat penuh dengan aib, cacat dan cela, kelemahan, kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa merasa soleh biasanya salah, dan barang siapa merasa salah biasanya soleh. Ini kaidah, karena memang itu hanya perasaanmu saja. Barang siapa merasa soleh, maka sungguh dia salah, karena para salafus saleh tidak merasa soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, orang-orang terkemuka di antara mereka, bahkan para anbiya wal mursalin, di dalam Al-Qur'anul Karim diceritakan tidak pernah merasa dirinya suci. Coba perhatikan surah Asy-Syu'ara ayat ke-82. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-82 ada kata-kata Ibrahim alaihissalam. Di sana di mana beliau berkata, "Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin." Dan Allah itu adalah zat yang sangat aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Bayangkan, ini adalah Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dijaminkan baginya surga. Bahkan ketika Ibrahim didatangi malaikat maut, Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, apa yang hendak kau lakukan wahai malaikat maut? Mencabut nyawamu. Atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim menawar, katakanlah hai malaikat maut kepada Allah, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Malaikat maut kembali kepada Allah melapor demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malakul maut, wahai malaikat maut, katakan kepada Ibrahim, adakah kekasih yang tidak mau jumpa dengan kekasihnya? Ini cinta hamba dan Robnya yang paling romantis itu Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian malaikat maut kembali kepada Ibrahim menanyakan, Allah menyampaikan pesan kepadamu, adakah kekasih yang tidak ingin jumpa kekasihnya? Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, cabut nyawaku sekarang juga, cabut nyawaku sekarang juga. Karena saking rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ibrahim yang disebut sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat dicintai dan mencintainya itu. Kata Ibrahim, walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin, dan zat yang sangat aku harapkan akan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Kenapa Ibrahim tidak mengatakan zat yang sangat aku harapkan memberi pahala pada amal-amal solehku pada hari pembalasan? Ibrahim tidak mengatakan dan zat yang aku harapkan untuk memberi pahala pada amal-amal solehku di hari pembalasan. Di situ kata-kata Ibrahim itu ada beberapa, panjang, dan tidak ada satupun yang menyebut itu. Adanya kata-kata yang menyebut dan zat yang sangat aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Bayangkan, ini orang yang tidak tertipu, ini orang yang tidak merasa suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia, ikhwatifillah rahimakumullah, rekan-rekan sekalian, mengatakan dan zat yang sangat aku harapkan mengampuni kesalahan-kesalahanku, bukan
memberi pahala atas amal-amalku. Ini kadang-kadang kita ini merasa, ya Allah, pahala saya banyak ya. Nanti di akhirat dapat apa ya Allah gitu ya. Saya tuh loh dari semalam loh tahajudan, subuh berjamaah, ikut taklim subuh, habis itu sholat duha, habis sholat duha pindah masjid ke Al-Falah, ikut pengajian lagi. Wah, hidup saya itu penuh ketaatan ya Allah. Karena Allah Tabarakar Rahman, ini tidak terjadi pada hamba-hamba Allah pilihan seperti Ibrahim alaihi salam, di mana dia mengatakan waladzi atmau ayaghfira li khati'ati yaumiddin, dan Allah itu zat yang sangat aku harapkan mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahanku darinya pada hari pembalasan, gitu ya. Ini yang sangat indah yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Karena memang Rasulullah SAW bersabda lagi, sabda yang kemudian membuat kita tersadar bahwa memang tidak ada hamba yang sanggup untuk memasuki surga Allah dengan amal-amal salehnya. Kata Nabi SAW, tidak ada di antara hamba Allah yang mampu memasuki surga disebabkan amal salehnya. Rasulullah ditanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, tidak juga aku, tetapi Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Kenapa kok amal saleh itu tidak ada yang cukup dipakai untuk masuk surga? Karena dipakai untuk bayar nikmat Allah saja nggak cukup. Lawang Anda beribadah, berketaatan juga pakai nikmat Allah. Ya Allah, saya itu sudah sholat. Yang ngasih kamu tenaga untuk sholat itu siapa? Yang ngasih kamu kemampuan untuk sholat itu siapa? Yang ngasih kamu kemampuan untuk nutup auratmu di dalam sholat itu siapa? Yang ngasih kemudian waktu bagimu untuk sholat itu siapa? Yang ngasih nafas supaya dalam sholat kamu tidak sesek itu siapa? Yang ngasih jantung supaya tetap berdenyut ketika kamu sholat, supaya kamu tidak kemudian susah bergerak itu siapa? Yang kemudian bisa membuat lisanmu berdoa di dalam sholat itu siapa? Yang kemudian membuat kamu sehat sehingga kuat pergi ke masjid itu siapa? Yang membuat kamu kuat muter keran air untuk wudhu itu siapa? Oh, semuanya Allah kok. Kamu digerakkan ke semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Itu adalah nikmat di atas nikmat. Di mana jasamu kalau begitu? Di mana andilmu kalau begitu? Hampir tidak ada andil kita dalam menghamba kepada Allah kecuali kesemuanya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah Ibrahim ketika mengatakan, dan zat yang sangat aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Masya Allah. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ditinggal. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah taala, beliau menulis dalam kitab Mudawatun Nufus, barang siapa yang diberikan musibah oleh Allah berupa sikap berbangga diri, ujub, maka hendaklah dia menghitung-hitung aibnya sendiri. Jika semua aibnya tidak terlihat sehingga dia menyangka tidak memiliki aib sama sekali dan dirinya merasa suci, maka ketahuilah sesungguhnya musibahnya itu akan terus menimpa dirinya selamanya. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling lemah, paling lengkap aibnya, paling sempurna kekurangannya, dan paling besar cacatnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Jadi kalau orang merasa suci, justru dia tidak suci. Inilah hakikat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau kita kemudian menjadi orang yang memverbalkan perasaan-perasaan ini, tidak cuma disimpan dalam hati kagum dirinya, merasa diri suci, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dan merasa sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau itu diverbalkan, diungkapkan, disampaikan kepada orang, maka dia akan tumbuh menjadi insan yang sempurna cacatnya, sempurna aibnya, sempurna kejelekannya di dalam kehidupan dunia ini, ketika dia merasa sebagai orang yang suci dan lebih suci daripada sesamanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini perasaan merasa suci ini adalah perasaan yang paling merusak. Keluar kalau dia menjadi kata-kata, maka kata-katanya akan menjadi kata-kata yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan.
perilakunya juga akan menjadi perilaku yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Sehingga kemudian dia melihat orang lain dengan pandangan meremehkan. Dia melihat orang lain sebagai karung aib-aib, sementara dia melihat dirinya sendiri sebagai wadah berlian. Dia melihat orang lain dengan pandangan menjelek-jelekkan, pandangan meremehkan, pandangan menganggap kecil dan menganggap rendah, padahal dirinya sendiri adalah yang justru penuh dengan kelemahan itu. Pada suatu hari ada seseorang masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Orang itu berwajah tampan, berpostur indah, berpakaian rapi, berparfum wangi, dengan segala keindahan diri yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Para sahabat menjawab, orang ini ya Rasulullah, kalau ngelamar pasti diterima. Kalau ngasih syafaat, rekomendasi pasti diperhatikan. Kalau duduk pasti banyak yang ngerubungi. Kalau berdiri berjalan banyak yang pengen ngiringi. Maka tidak lama kemudian datanglah orang lain. Pucat wajahnya, kusut masai rambutnya, compang-camping pakaiannya, tidak rapi orangnya, berjalan lemah dan tertati-tati memasuki masjid, lesu dan tampak sangat kurus. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang, bagaimana menurut kalian orang ini? Kata orang-orang, kalau yang ini ya Rasulullah, ngelamar pasti ditolak, memberi rekomendasi pasti dicoret gitu ya. Gak ada yang mau duduk bersama dia, gak ada yang berdiri mengiring ketika dia pergi, datangnya tidak disadari, perginya gak ada yang kehilangan. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya satu orang ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama tadi. Tabarakar Rahman. Kemudian di kesempatan yang lain masuk ke dalam masjid seorang yang kemudian tampak sangat khusyuk ibadahnya. Dia sholat dengan bacaan yang panjang, berdiri yang panjang. Dia beribadah, berzikir dengan zikir yang lama, yang sangat tunduk zikirnya. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian orang ini? Dia pasti seorang ahli ibadah yang dicintai Allah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bahkan aku melihat ada pukulan setan 7 di wajahnya. Ada bekas pukulan setan, 7 bekas pukulan setan di wajahnya. Maka orang itu ketika kemudian keluar dari ibadahnya ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah engkau wahai saudara menganggap dirimu lebih baik daripada orang-orang lain yang hadir di tempat ini? Orang itu mengatakan, tentu saja aku lebih baik dari mereka, salatku lebih panjang, zikirku lebih khusyuk dibanding mereka. Kata Nabi SAW, itulah mengapa aku melihat ada 7 pukulan syaitan di wajahmu, 7 bekas pukulan syaitan di wajahmu. Jadi dia itu sudah di KO sama syaitan. Di mana KO-nya? Bukan di ibadahnya tadi, tetapi di perasaannya, ujubnya, yang dia merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ketika para sahabat yang lain memuji dia, kata Nabi SAW, aku melihat ada 7 bekas pukulan syaitan di wajahnya. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum. Mari kita tidak mentazkiyah diri kita sendiri, menganggap suci diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah mengatakan, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari bapak dan ibu yang satu, laki-laki dan perempuan yang satu, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal satu sama lain. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengerti.
Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penggalan ayat yang menarik di dalam ayat ini, di mana Rasulullah SAW mengomentari misalnya dengan mengatakan, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam kecuali dengan takwanya. Demikian pula tidak ada kelebihan orang Ajam atas orang Arab kecuali dengan takwanya. Kalau istilah Ampel, tidak ada kelebihan jamaah atas ahwal kecuali dengan takwanya. Tidak ada kelebihan ahwal atas jamaah kecuali dengan takwanya. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan oleh Allah untuk menakar kebaikan di antara kita adalah takwa. Yang lain tidak boleh. Nasab keturunan tidak boleh, warna kulit tidak boleh, ketampanan kecantikan tidak boleh, pangkat kedudukan tidak boleh, kekayaan pengaruh tidak boleh. Semua itu tidak boleh dipakai untuk mengukur kemuliaan di antara kalian. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ini uniknya. Allah mengatakan satu-satunya ukuran kemuliaan yang diperbolehkan bagi kita adalah takwa. Sebenarnya kan enak kalau takwa ini ada displaynya di wajah kita gitu loh. Misalnya di wajah kita ada display takwa 65%. Kalau kita lihat ada orang ketemu di jalan, display wajahnya 85%. Wah, beliau lebih mulia dari saya. Assalamualaikum Pak, cium tangan izin Pak, Bapak lebih mulia dari saya. Loh kok tahu nak, itu displaynya 85, saya 65 Pak. Gitu. Begitu habis cium tangan, yang sini naik jadi 75, yang sini karena dicium tangannya jadi ujub, turun jadi 65 gitu. Masya Allah. Gitu ya, kalau takwa ada displaynya enak kita. Lihat orang, kita 65, dia 45, ya Allah kasihan dek, sini dek, tak ajari biar tambah takwa sini dek gitu. Enak kita bersikap kalau takwa yang dijadikan ukuran oleh Allah ada displaynya di wajah kita. Tapi anehnya kata Allah kita nggak boleh ngukur dengan selain takwa. Lah takwanya nggak ditampakkan, takwanya disembunyikan di dalam dada. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, nggak kelihatan. Berarti apa? Oh jangan kamu ukur kemuliaan kecuali dengan takwa bro. Lah tapi takwa itu tidak ketok bro, tidak kelihatan. Terus piye? Berarti kata para ulama kesimpulannya cuma dua. Satu, berjuanglah menjadi orang bertakwa. Yang kedua, jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah menganggap dirinya suci di depan orang lain. Jangan pernah menganggap diri kita lebih mulia, lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang ada orang yang menggunjing orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada yang digunjing. Subhanallah. Ada cerita, orang namanya Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'is bin Malik menghadap kepada Nabi SAW. Kata Ma'is bin Malik, ya Rasulullah saya berzina. Anda kalau dapat curhat begitu, Anda bilang apa? Di mana? Kapan? Berapa kali? Kita menggali informasinya sampai detail ya. Beda dengan Nabi SAW. Ketika beliau diadui oleh Ma'is bin Malik, ya Rasulullah saya berzina. Enggak, paling cuma nyium gitu kan. Dah bertobat aja, istighfar aja ya, dah. Hari kedua Ma'is bin Malik datang lagi, mungkin bimbang lagi dia. Istighfar, merasa dosanya masih terasa membebani. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah benar ya Rasulullah saya berzina ya Rasulullah. Tolong saya dirajam ya Rasulullah. Udah, paling kemarin cuma meluk toh. Udah. Sekarang bertobat aja, istighfar aja ya, dah ya, jangan ajak ngomong lagi ya, dah ya. Yang kedua begitu. Yang ketiga kali, hari ketiga, dia mendatangi Nabi SAW lagi, dia mengatakan, ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah, tolong rajam saya ya Rasulullah, tegakkan had atas diri saya ya Rasulullah. Duh gimana ya, zina masa sih sampai zina kamu? Beneran sampai kayak timba masuk ke sumur? Iya ya Rasulullah, persis ya Rasulullah. Bapak-bapak tahu timba yang dimaksud Rasulullah SAW di sini? Bukan timba yang terbuat dari katrol dan tali, tapi timba zaman dulu di desa-desa atau di sawah-sawah yang kemudian terbuat dari senggot. Tahu senggot? Ini desa semua nggak tahu senggot. Jadi terbuatnya bukan pakai prinsip katrol. Kalau timba zaman sekarang kan dari katrol. Timba zaman dulu itu dengan prinsip tuas. Ini ada tiang,
Nah, ini jelas gitu ya. Ini ada tiang, kemudian ini ada satu apa namanya? Apa ini namanya? Bambu panjang gitu ya. Ini kemudian ada bambu yang kedua. Betulnya begini. Betul? Nah, di sini ada bandulnya. Bandulnya dari batu. Maka kalau nimba itu beratnya pas nurunin, bukan pas naik. Diturunin, ditarik, set gitu ya, supaya ini nyemplung masuk ke dalam sumur, plung, gitu. Kemudian ditarik balik ke atas. Nah, ditarik balik ke atas ringan nariknya, kenapa? Karena bandulnya ini, set naik ke atas. Senggot ini menurut saya lebih canggih daripada katrol, karena memang justru lebih ringan, gitu ya. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah dengan timba. Jadi bukan tali yang masuk ke sumur, tapi galah. Itulah untuk perumpamaan tentang zina yang terjadi secara betul-betul tadi. Seperti timba masuk ke sumur. Udah, bayanginnya jangan jauh-jauh ya. Seperti timba masuk ke sumur. Udah? Iya, akhirnya dirajam. Selesai dirajam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya taubatnya Ma'is bin Malik ini, kalau dibagi untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya mencukupi bagi mereka semua untuk diampuni dosanya dan masuk surga. Jadi ini ada orang berzina, ngaku kepada Nabi SAW, minta dirajam, taubatnya nasuha. Lalu dia dirajam, dihukum di dunia, maka itu menyelesaikan semua hukuman di akhirat. Di akhirat dia tidak lagi dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha ini, dan dia mendapatkan predikat dari Rasulullah, taubatnya ini kalau dibagi seluruh penduduk Madinah, cukup. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu perjalanan Nabi SAW bersama para sahabat. Ada sahabat berdua, ini masih ngomongin kasus ini. Orang itu gimana sih? Aib sudah ditutup sama Allah, ngomong-ngomong, ya dirajam. Sukanya repot sendiri. Diobrolin segala aibnya, kesalahannya, omongannya. Sampai Nabi SAW wajah beliau memerah. Pada satu titik beliau ketemu dengan ada seekor bangkai anak kambing. Anak kambing ini telinganya pungker gitu ya, cacat, tanduknya patah, kakinya pincang. Ini sudah bangkai cacat pula, menjijikkan. Ketika kemudian sampai di tempat itu, Nabi SAW memanggil dua orang itu. Fulan, fulan sini. Ya Rasulullah, tolong kalian makan bangkai ini. Astagfirullahaladzim, kata orang itu. Sejak kapan bangkai jadi halal ya Rasulullah? Belum paham maksudnya. Kata Nabi SAW, bangkai tidak akan pernah halal selama-lamanya. Tetapi yang kalian lakukan pada saudara kalian tadi lebih menjijikkan daripada memakan bangkai ini. Seakan-akan aku melihat daging saudara kalian ada di sela-sela gigi kalian di dalam ghibah ini. Kalau orang merasa dirinya suci, merasa dirinya lebih baik, menjadi ringan baginya melakukan pelanggaran kepada orang lain, melanggar kehormatan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Ini karena diri merasa suci. Subhanallah. Jadi penyakit diri merasa suci ini sesuatu yang sangat parah, sesuatu yang kemudian sudah stadium akhir dari titik menuju al-kibr, menuju sombong, yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji darah dari kesombongan. Jadi merasa suci ini sudah pada stadium akhir, memasuki langkah-langkah menuju al-kibr yang membuat seorang hamba diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan yang insya Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang bagaimana kita membahas tentang kaitan betapa kemudian berbahayanya penyakit merasa diri suci ini, dan bagaimana kemudian upaya untuk mentazkiyahnya, bagaimana upaya untuk mensucikan diri kita dari sikap merasa suci. Yang pertama, melakukan muhasabah secara jujur. Benarkah kita benar-benar seorang yang telah suci
Benarkah kita benar-benar orang yang suci dalam perkataan, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, seperti Dasadharma Pramuka? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini perlu kita muhasabai. Yang kedua, penyakit merasa diri suci ini harus kita sembuhkan dengan cara memohon ampun sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perasaan itu. Karena tidak layak yang menyandang kesucian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu justru adalah zat yang siapa merasa kotor di hadapannya akan dia sucikan. Siapa merasa rendah di hadapannya akan dia tinggikan. Siapa merasa lemah di hadapannya akan dia kuatkan. Siapa merasa bodoh di hadapannya akan dia pandaikan. Siapa merasa fakir di hadapannya akan dia cukupkan. Siapa merasa berdosa di hadapannya akan dia ampuni. Inilah sifat Allah yang maha agung. Kemudian sikap merasa suci ini bisa kita sembuhkan dengan bergaul dengan orang-orang saleh yang sebenar-benarnya saleh, yang bagi kita kepada mereka bisa berkaca kepada kehidupannya. Kita yang sholah selama ini merasa suci biasanya hidup seperti katak dalam tempurung, tidak melihat orang lain yang jauh lebih utama daripada kita, dalam akhlaknya, dalam adabnya, dalam ibadahnya, dalam zikirnya, dalam berbagai macam amal salehnya. Mereka-mereka yang lebih utama ini akan menterapi kita, membuat kita malu betapa kemudian kita masih jauh dari hamba Allah yang disucikannya. Saya ini paling senang traveling dengan beberapa masyaikh yang Masya Allah ya, membuat kita malu, membuat kita berkaca terus. 1,5 bulan yang lalu saya bersafar, ada Dr. Mustafa Umar dari Pekanbaru, gurunya Ustadz Abdul Samad, ada Ustadz Abdullah Saleh Hadrami dari Malang, ada Ustadz Muhammad Fauzil Azim, ada Ustadz Zikrullah. Masya Allah, bersafar bersama mereka itu kayak dikamplengi berulang-ulang. Rasanya itu kayak dipukulin sampai babak belur. Melihat bagaimana akhlak mereka, melihat bagaimana sikap mereka terhadap ilmu. Bayangkan Ustadz Mustafa Umar itu doktor jurusan tafsir, tapi setiap kali membahas ayat, beliau akan bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain, menurut antum kenapa kalimat di dalam ayat ini begini? Kenapa Allah pilih kata ini? Dengan pertanyaan yang tulus, bukan ngetes. Bukan ngetes, beliau memang ingin belajar, haus terus ingin menambah ilmu, terus ingin menambah ilmu. Dan beliau mendengarkan berbagai macam sudut pandang, Tabarakar Rahman. Beliau mengapresiasi, memuji. Kalau ada yang kemudian mendapat masukan, Masya Allah akhi, saya tidak terfikir yang seperti itu. Tapi kemudian setelah saya cari-cari lagi, saya ketemu ada perkataan Syekh Mutawalli Asy'arawi mirip seperti yang antum ungkapkan. Coba bayangkan, kalimat begitu kan bikin kayak orang babak belur gitu. Akhlaknya begitu ya. Bagaimana mereka berjalan, kadang-kadang Masya Allah gitu ya. Oh, saya bawakan tasnya ditolak, enggak. Turun dari masjid gitu ya, keduluan beliau, apa yang beliau lakukan, sepatu saya dibalik dihadapkan ke arah keluar, padahal semula berhadap ke arah masjid biar saya lebih mudah untuk memakai sepatu saya. Bergaul dengan orang-orang semacam ini membuat kita belajar begitu banyak, membuat kita gitu ya bisa mengambil begitu banyak pelajaran untuk meruntuhkan kesombongan kita, untuk meruntuhkan keangkuhan kita, meruntuhkan perasaan diri kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi bergaul dengan orang-orang salih, bergaul dengan orang-orang mulia, bergaul dengan orang-orang baik yang kemudian mereka ini menunjukkan akhlak mulia yang begitu rupa yang membuat kita senantiasa merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu di antara terapi-terapi yang bisa kita lakukan terhadap penyakit ketika diri kita merasa suci. Maka Masya Allah saya sampaikan juga satu kutipan yang biasanya disebarkan, yang saya tulis bertahun-tahun yang lalu. Jika kau merasa suci, jangan-jangan yang kau rasa putih itu adalah putihnya nanah dari luka di dalam nurani. Jika kau merasa besar, periksa hatimu. Jangan-jangan hatimu sedang bengkak karena penyakitnya. Jika kau merasa tinggi,
Periksa jiwamu, jangan-jangan dia sedang melayang kehilangan pijakan. Jika kau merasa wangi, periksa ikhlasmu. Jangan-jangan itu asap, yang wangi itu asap dari amal solehmu yang hangus dibakar riya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.